Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kedatangan saudara kita Mas Agus, Mas Polis dari Kediri juga. Ini persaudaraan yang terjalin karena Allah, persaudaraan dunia akhirat, persaudaraan yang karena keyakinan sama-sama sudah mengikat tali persaudaraan, secara zahir mengakui, secara batin juga menancap. Kalau dari dasarnya al-mu'minu ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Jadi yang namanya saudara itu harus diikat dengan akad persaudaraan. Iman ya rasa percaya yang kepada Allah. Kalau urusan iman itu namanya urusan hablum minallah. Kalau urusan persaudaraan namanya hablum minan nas. Apakah semuanya langsung bisa disaudara? Perlahan-lahan tapi pasti berangkatnya mengakui satu persatu orang untuk disaudara. Ambil semua orang menjadi saudaramu, disitulah kehidupanmu akan baik. Bersaudara yang nomor satu karena keimanannya, ketauhidannya, persamaan agamanya, setelah itu persamaan sukunya, masyarakatnya, bangsanya, negaranya, dan bersaudara sesama manusia di dunia. Di awalnya dari tauhidnya dulu, setelah itu kalau orang belum paham tauhid dijelaskan, bukan dimusuhi. Tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran yang untuk memusuhi orang lain, tetapi untuk menjelaskan dalikal kitabul la raiba fi hudalil muttaqin. Dalikal kitabul la raiba fi, kitab Al-Quran itu kitab yang jelas. Apabila mempunyai niat untuk mutakin taat kepada Allah, cara melakukannya kita yang sudah mempunyai ilmu yang dari Allah diberikan kejelasan untuk menjelaskan orang yang belum jelas. Setelah itu diikat dengan kasih sayang persaudaraan, dijelaskan lama-lama. Setelah jelas, setelah bisa menghadap Allah dengan yakin, hidupnya menjadi yakin. Disitulah mengakarnya persaudaraan yang menjadi utuh dunia akhirat. Mas Kolis biyen terang-terang bisa Mas Kolis 1 tahun lebih. 1 tahun lebih, alhamdulillah. Kalau dulu syariatnya itu kuat tapi syariatnya disandari. Ya. Sekarang syariatnya kuat tapi sandarannya ikhlas kepada Allah. Bedanya cuma dalam, Mas Khalid. Ya, bedanya dalam, dan kita melaksanakannya itu lebih ringan dan hasilnya lebih maksimal, lebih nyata. Itu dari realita yang saya alami kayak gitu. Waktu dulu saya cuma bersandar pada syariat saja. Taruhlah saya 1 hari wirid sholawat 1000 kali, sama sekarang yang sudah bersandar pada ikhlas kepada Allah yang cuma
10 kali, itu hasilnya itu lebih maksimal yang 10 kali sekarang ketimbang dulu yang kita taruhlah membaca sholawat yang 1000 kali itu. Sama-sama membaca sholawatnya, tapi tata niatnya dulu itu ditarget jumlah. Tapi yang sekarang kita tersandarkan pada keikhlasan kita kepada Allah. Yang saya rasakan itu lebih real yang 10 kali yang tersandar pada keikhlasan pada Allah, hasilnya itu lebih maksimal, lebih nyata gitu Gus. Berarti memang sangat berbeda ya? Ya, berbeda sekali, dan kita itu melaksanakannya itu lebih simpel, hasil maksimal gitu loh Gus. Yang sekarang itu sama-sama taruhlah kita naik kendaraan yang dulu itu bahan bakar buatan. Nah, itu toh. Ya. Nah, itu kan kita membutuhkan 2 biaya, untuk biaya bensin dan biaya oli. Nah, sekarang itu kan lebih boros juga. Taruhlah kita sekarang pakai yang lebih canggih, yang pakai 4 tak. Bahan bakarnya kan cuma 1, pakai bensin saja, tapi lebih nyaman yang 4 tak. Seperti itu, dan nggak membisikkan tetangga dan lingkungan kita. Tapi hasilnya itu lebih jos yang sekarang gitu. Berarti kuncinya itu menurut sampean tuh pada kejelasannya tauhid itu ya, yang awalnya itu untuk landasan awalnya itu sandarannya. Untuk dulu kan saya tersandar pada target jumlah segini, taruhlah dengan jumlah segini nanti kamu dapat hasil seperti ini, kalau gitu. Kalau sekarang tidak ditata landasannya dulu, ditata sampai ketenangan hatinya ditata, baru setelah tertata bisa niatnya itu tertata dengan baik menurut ukurannya masing-masing. Nah, tiap orang kan masih menduduki makom masing-masing gitu. Nah, setelah itu baru kita melaksanakan, taruhlah membaca sholawat yang seperti biasanya. Tapi kan sholawatnya tetap, cuma landasannya dan tata cara pelaksanaannya saja yang berbeda, dan hasilnya lebih maksimal yang sekarang gitu Gus. Itu praktek saya. Masing-masing orang itu memang Allah memberikan pemahaman tuh bertingkat-tingkat. Seperti sampeyan, Allah memberikan laku atau takdir atau pemahaman hati itu lewat apa yang Allah berikan sebelumnya. Tata cara sebelumnya sampai seperti itu melaksanakannya. Terus setelah itu kedalamannya, bedanya itu cuma kedalaman saja, bukan beda dirubah luarnya tetap saja. Tidak ada yang perlu dirubah dari apa yang kau lakukan. Iya. Jadi tauhid itu memang seperti itu. Tauhid itu ruhnya, ruh ibadahnya jelas. Saya sampaikan dulu kan yang dilakukan tuh kira-kira. Nah, sekarang lebih mantap lagi. Jari ini, bahasa ini, jari ini nek moco, taruhlah membaca sholawat 1000 kali kamu dapat anugerah segini, taruhlah. Tapi sekarang tidak begitu lagi. Sekarang kita landaskan dulu, landasan tujuan kita itu kepada Allah dulu. Nah, baru kemahaan Allah itu kita sandari dulu, baru kita memohon pada Allah itu curahan Rahman Rahimnya kepada jasad kita. Pengertiannya seperti itu. Untuk sementara seperti itu Gus. Kalau dulu terpancang pada jumlah bacaan, kita dapat hasil seperti ini, kan kita memastikan dulu. Tapi kalau sekarang tidak, landasannya diganti pengertiannya. Kalau sekarang kita mencari titik
di mana ya daya yang punya kemahaan itu. Nah, setelah kita alhamdulillah setelah ketemu Gus Tubi juga dikasih ngerti daya kemahaan itu titiknya di sini. Nah, setelah kita menuju ke titik daya kemahaan itu, kita ada hajat apa? Allah kan yang maha segalanya. Nah, kasarnya kita butuh kekayaan. Yang maha kaya itu Allah. Nah, dituju dulu sampai ke titik yang sudah dipahamkan ke Gus Tubi itu. Nah, setelah mencapai titik itu, baru kita naikkan ke atas sedikit ke sifat kemahaan Allah. Baru dari sifat itu kita memohon pada Allah, Rahman Rahimnya dicurahkan pada jasad kita. Gitu Gus. Artinya prosesnya itu dari dalam dulu, terus dinaikkan ke sifat Allah yang maha segalanya itu, dan kita sadari jasad kita itu membutuhkan segala sesuatunya yang berhubungan dengan keduniaan itu, kita sadarkan pada kemahaan itu dicurahkan pada syariat kita atau jasad kita. Gitu Gus. Itu yang waktu saya buka dulu tentang hatinya, saya buka pada, kalau pada keilmuan itu namanya titik ya. Nah, sama itu saya masukkan ke dalam titik kemahaan Allah, dan sampai ikhlas karena mempunyai niat untuk dekat kepada Allah. Setelah sampai saya masukkan, saya tuntun, saya bimbing untuk masuk kepada zat Allah, ikhlas, menyerahkan diri. Nah, dari situlah itu yang sampai namakan titik itu titik bak di situ. Iya. Jadi ini titik bak itu titik pada penyerahan diri adanya di hati. Jadi perasaan rasa percayanya kepada Allah itu yang tidak cacat, itu adanya pada rasa percaya. Rasa percayanya masuk ke dalam hati, setelah dimasukkan terus diserahkan, apakah aku memilih Allah sebagai penolongku atau selain Allah, apakah aku memang punya niat untuk dekat dengan Allah atau tidak. Itu kan bertanya seperti itu ya dalam hati ya. Setelah bisa memilih, baru kita memilih Allah saja sebagai penolong. Nah, itu namanya kalau prosesnya bertanya terhadap diri itu namanya Iqra kita baka dalam Al-Quran. Iqra kita baka, Iqra bacalah, kita baka kitabmu sendiri. Allah yang bilang kita disuruh membaca kelakuan kita. Kafa binafsika, kafah keseluruhan dari kelakuan panjenengan, kelakuan saya, kelakuan dari saudara semuanya. Nah, kafa binafsika keseluruhan dari kelakuan itu ditanya arahnya kemana tuh hidupnya, agar bisa dicintai Allah itu arahnya kemana. Nah, yauma alaika hasiba, pada saat bertanya itu bisa memilih arah itu kemana, ke Allah atau selain Allah. Nah, setelah dipilih dituntun, saya yang menuntun sama yang memilih, dipilih Allah lah tujuan hidup, Allah lah yang menjadi sandaran hidup. Lepaskan, serahkan diri pada Allah, diserahkan blek. Nah, itu titik banyak di titik blek pada kemahaan Allah. Setelah itu ikhlas, ditempati ikhlasnya, nafasnya tenang. Lah, itu perjalanan ruhani seperti itu. Setelah perjalanan ruhani itu saya bimbing, dinaikkan kesadarannya ke atas pada perasaan kemahaan Allah itu ya, sifat-sifat Allah itu, sifat Rahman Rahimnya Allah untuk jasad. Sifat Rahman Rahimnya Allah yang untuk jasad kita sandari ya Allah, kita bermunajat, bermohon, tetapi tidak kehilangan titik tumpunya pada titiknya itu. Betul? Titik tumpunya tetap titik baknya itu. Nah, titik baknya itu, titik tumpunya untuk bermunajat. Nah, di perasaan dinaikkan ke atas, di dada itu
kita memohon kemahaan Allah pada sifat Rahman Rahimnya Allah. Nah, setelah itu naikkan ke kesadaran pikiran. Jadi antara titik kemahaan Allah pada ikhlasnya dalam hati, dalam yang terdalam, sama perasaannya di dalam perasaan, sama pikirannya, itu semuanya bisa lurus, bisa lepas, diturunkan, diserahkan kepada Allah. Nah seperti itu, 1, 2 kali belum paham, beberapa kali ya waktu itu. Ya, berapa kali? 3 kali baru paham. Ya. 3 kali baru paham, baru tahu hasilnya. Oh ternyata Allah maha segalanya. Oh ternyata Allah maha menolong. Oh cara berdoa seperti ini yang mustajab. Yang lebih simpel dan maksimal hasilnya. Memang Allah itu maha segalanya. Kalau sudah tahu, ya. Kalau belum tahu masih bingung saja ya. Piye carane bersandar njaluk Gusti Allah wis dilakoni ngene, wiridan ngene. Mangga belum tahu. Ya memang semua orang itu tidak menjelaskan secara detail apa yang dilakukan di dalam hati itu loh, ya nggak bisa menuntun. Itu memang Allah sendiri yang ngasih saya seperti itu. Allah memberikan saya pemahaman untuk membimbing orang bisa mendekat kepada Allah. Cuma itu aja. Tapi luarnya ya biasanya yang dilakukan ya lakukan. Jadi tidak ada hubungannya dengan syariat-syariat, tetap dilakukan tapi kedalamannya yang lebih bobot, mantapkan nggih. Jadi ini ora atik wesel mergo ikhlas. Mergo ikhlas akhirnya nek njaluk ku enak. Nggih, ngoten. Anjene kuncine kabeh ikhlas. Ikhlas nek nyembah Gusti Allah, ikhlas nek salat, ikhlas nek poso, ikhlas nek nglakoni takbir. Ya isone ikhlas mergo atine wis seru, jenenge ati wis seru, ikhlas wis seru, manggone perasaan gak ikhlas ki piye. Jadi semua itu kuncinya pada hablum minallah yang tertata. Hablum minallah tertata, hablum minas diridhoi Allah. Nggih. Kunci. Setelah tahu semuanya, enak melaksanakannya ya. Setiap hari malah enjoy, Kados tercandu. Kalau enggak tersandar rasanya gersang gitu loh. Nek gak senden Gusti Allah rasanya gersang gitu. Oh beda. Kalau dulu malah kita itu mau melaksanakan, taruhlah itu tugas dari guru kita berat. Tapi kalau sekarang itu kita yang butuh itu. Kalau nggak melakukan itu rasanya jiwa itu gersang gitu loh. Berarti nyedek Gusti Allah ngangeni. Nggih, ngaten leres niku nggih, leres itu. Nek gak nyedek Gusti Allah pane gersang. Nggih, niku bedane. Nek biyen nyedek Gusti Allah ki kepaksa berat. Nah saiki malah ngangeni, malah seneng nyedek Gusti Allah timbangane ngedo. Nggih. Mergone wis genah tibake Gusti Allah ki nyoto ning botekne nek menakne. Tibake Gusti Allah gak pamer tok ya. Maha pengasih, maha penyayang iki gak pamer tibake. Segala sesuatu yang tidak mungkin itu malah lebih maksimal hasil yang diberikan itu. Taruhlah umpama saya meminta uang 10.000 gitu ya. Itu ternyata dengan tata cara yang sudah diedit ini, itu Allah malah kasih 15.000. Padahal saya itu cuma meminta 10.000 aja gitu. Itu bedanya. Dan kita taruhlah melaksananya itu nggak lama. Kalau dulu sekali melaksanakan kita itu taruhlah 1 jam. Sekarang nggak butuh itu lagi, paling 5 menit 10 menit sudah, hasilnya lebih enakan sekarang gitu loh guys. Yang saya rasakan seperti itu gitu. Ya alhamdulillah. Ya semua itu
rahmat fadhole Gusti Allah memberikan hidayah ke jenengan, memberikan hidayah kepada saya sehingga bisa tersambung, bisa menjalin persaudaraan, bisa menjalin ukhuwah Islamiyah, ukhuwah iman, ukhuwah watoniyah bersama sak bongsone, sak pra, sak dulur, sak padha Jawane, padha agamane, padha Islame, padha nyembah Gusti Allah, akhirnya iso sambung, akhirnya iso mengkaji itu lebih mendalami, tidak melebar tapi iso luwih jelas ning jero. Padahal dilakoni ket biyen tapi urung jelas. Tapi semenjak kita itu sering komunikasi, sering silaturahmi, nyambung persaudaraan, akhirnya ilmunya itu mengikuti, Allah membimbing sendiri apa yang terbaik buat saya lakukan. Namanya kalau sudah paham kemahaan Allah, sudah yakin pada Allah, itu namanya arif billah, mempunyai kearifan, kebijaksanaan dari sampean sendiri diberi kebijaksanaan oleh Allah. Buat apa? Untuk mengarahkan dirimu sendiri. Aku kudu piye sing terbaik itu. Sampean malah duwe bijaksana untuk diri sampean, melebari yang di aku kudu piye sing terbaik kanggo keluargaku. Malah ngono. Uripe malah iso padang, iso madangi liya keluargane, iso madangi seluruh lingkungannya. Itu sumbernya namanya nur seperti itu. Jadi yang namanya nur itu bukan perasaan ada cahaya dari langit, bukan. Nur seperti itu. Nurullah itu dari hatimu yang pada titik bak itu memancar sehingga hatimu bisa jelas terang. Rasanya kan padang ya yang hati. Kayak di titik bak. Nyaman, ayem, terus gue selalu itu di titik baik di titik nah memancar sehingga memancar jadi padang. Nah setelah di titik bak sampai memancar yakini karo Gusti Allah tambah jeru. Setelah titik baknya selesai menjadi perilaku. Nah perilaku itu namanya Nur Muhammadnya, hatimu yang bersih itu untuk hidup kehidupan, madangi uripmu, terus madangi keluarga. Efek di kelakuan juga berubah ya? Ya, sudah pemarahnya sudah berkurang, egoismenya sudah berkurang. Ya sementara seperti itu yang saya simpulkan dan yang saya rasakan setelah mengikuti jamaah Gus Dubi gitu. Alhamdulillah. Saking kesehatan Mas Nur. Saking kesehatan ya alhamdulillah. Nggak tahu ya, secara otomatis membaik dengan sendirinya. Kalau dulu saya duduk segini tuh maksimal 5 menit 10 menit sudah nggak kuat. Tapi alhamdulillah seiring proses berjalannya waktu, ya kadang 1 jam, kadang itu gini ya, alhamdulillah nggak merasakan kerja, nggak merasakan itu gitu. Para yang saya rasakan perubahan secara otomatis. Meskipun ada sedikit-sedikit tata cara gerakan yang diajarkan Gus itu yang saya terapkan untuk memancing daya kelancaran peredaran darah, taruhlah bahasanya seperti itu. Ya, waktu yang pertama itu ketika saya ngobati sampean kan cuma hatinya saja yang saya obati, tapi setelah masuk ke dalam hati saya tepuk-tepuk pertama, ya. Saya tepuk-tepuk akhirnya bisa sembuh sementara, tapi belum bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi masih
njagake, masih mengandalkan saya sebagai sing dalane Gusti Allah yang menyembuhkan. Nah, setelah itu saya ajari, oh caranya begini, oh hatinya begini, terus gerakannya seperti ini, keikhlasannya di bawah. Saya kasih gerakan tertentu agar bisa menyembuhkan diri sendiri. Ya seperti itu ya yang saya praktekkan, dan alhamdulillah banyak perubahannya ya. Tambah sehat apa Ya alhamdulillah. Berarti aman menunggu dilatih terus ya teman. Ya kok ya maksimal ya, kalau nggak bisa sehari ya seminggu 2-3 kali saya tetap yang saya istiqomahkan, berusaha seperti itu. Tapi kecuali waktu puasa itu justru nggak sempat karena daya tubuh sudah melemah, terus akhirnya ya istirahat gitu guys. Asik ya. Iya asik banget ya. Ternyata Kalau dulu kan sering protes, ya Allah kok dikasih kesibukan seperti ini terus ya, kan pengennya kalau sudah dari piket pagi sudah sampai jam segitu, terus baru sore berpikir lagi. Dan dulu itu ada rasa ngersolo itu ada, tapi sekarang sepanjang titah saya seperti ini ya udah tak nikmati saja. Nah setelah itu tubuh itu merasakan nggak merasakan capek seperti dulu enggak. padahal pekerjaannya dari dulu sampai sekarang ya sama saja. Sama. Bahkan lebih berat sekarang. Iya. Sekarang karena wis sehat, aktivitasnya semakin banyak. Allah memberikan pekerjaan tuh nggak menjadikan sakit ternyata ya. Menjadikan ringan dan enak kalau sudah kita terimanya itu enak. Ya itu para pemirsa, nanti kalau siapa yang ingin mengenal dekat dengan Allah butuh bimbingan itu nggak bisa dilakukan dengan bicara, itu namanya ilmu. Nah ilmu itu kalau nggak dibimbing untuk melakukan nggak bisa melakukan. Makanya manusia dengan manusia yang lain dari kecil kita ya belajar berjalan. Kalau cuma dikasih ilmunya nggak dilatih, diajari berjalan, dibimbing nggak bisa. Sekolah nggak diajari menulis, suruh mencontoh saja nggak bisa menulis, diarahkan tulisannya biar bagus seperti ini, A seperti ini, disekolahkan ada yang mengajari. Apalagi urusan ke Allah kalau nggak ada yang bener-bener menjelaskan dan membimbingnya, akhirnya yang disandari pikiran, ilmunya, apa yang dia bisa disandari, bukan Allahnya disandari. Sehingga ketika ketidakmampuannya pada titik kulminasi atau titik terendah ketidakmampuan, akhirnya tidak bisa bersandar kepada Allah. Itu dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.